Plus Icon di MDL. Iya. Dan naik lagi sekarang, akhirnya vibes-nya mungkin akan terasa lebih berbeda. Apalagi udah mulai memasuki ke dalam draft pick untuk di game yang pertama dari Best of 3 Series. Funny langsung di-ban dan juga Link, dua hero dari Versik. Ini udah bener-bener menjadi target ban kayaknya. Iya, biasanya kalau kita lihat mungkin season yang kemarin ya, berhadapan dengan EVOS, target ban satu pemain. Versik. 5 hero dia pernah di-ban. Link, Fanny, Lancelot, Aulus, 5. Pakito. Iya, udah di-ban aja. Berarti benar-benar semua bandnya cuma buat satu orang doang. Iya, pernah ya, Wow. Pernah. di satu game. Oke, permasalahannya di sini Valentina juga di-ban dan bahkan jangan lupakan masih ada Faramis. Yang dimana ini adalah hero yang merupakan semi support damage dealer. Aku bilang ya, walaupun dia tipikal support yang sebenarnya sangat efektif sekali untuk bermain ofensif, untuk main nabrak ketika kita melakukan fight 5 lawan 5 karena ada altar tersebut Iya. yang ternyata di-ban. Iya, dan biasanya memang kalau Valentina sudah di-ban, mau gak mau, Faramis harus di-ban juga. Karena nggak adil, Karena gak adil, bener. Kalaupun mau ngelepasin, dua-duanya ini harus berada di sisi yang berbeda. harus dilepaskan. Tuh, karena bakalan repot banget bisa dibilang kalau misalnya ada altarnya itu, fightnya jadi lebih lama. Iya, Fightnya dia- di-extend terus. Dia kasih immortal buat 5 orang. 5 orang. Kalau Nana kan cuma sendirian nih. Iya. Dan bisa berjalan. Egois. Dan bisa berjalan, Bisa sambil itu gerak, aja. betul. sambil jalan. Dulu kan kita ngeliat cult altar lingkaran di satu titik bisa tarik ulur. Ya ini bisa jalan, nyamperin bisa temennya jalan. di Spectre. Makanya Akai Di juga ban. langsung di ban begitu saja karena kita udah menengok bagaimana powerfulnya Akai dengan dia punya heavy spin 4 detik. Ini hitungannya mungkin Bigetron Alpha tidak mau di pick off, apalagi ada kemungkinan terbesarnya Bigetron Alpha ingin mengamankan ke arah Karina. Ingat, Max Yap. sudah memainkan Karina tank yang kemarin sempat muncul kembali ke permukaan. Tapi lumayan mahal sih buat first pick ya. Ya, Buat tapi Karina mungkin sendiri. nanti di second phase-nya. Iya, di second phase masih bisa. Tapi ya, sebagai first pick biasanya kan Akai yang dilepasin. Biar ada Betul. kesempatan untuk mereka bisa ambil Akainya. Oke. Biar Akai yang di-ban nanti dari Iya. sisi seberang. Tapi di sini Akai di-ban, oke. Belum ada masalah sama sekali. Masih tetap mungkin sesuai dengan plan dari Coach Starless. Dan Coach Zace buat sekarang akan langsung melakukan ban terhadap One karena sebenarnya tidak akan mau memberikan One secara gratis kepada Matt terutama sebagai Masya. gold laner. Masya terbuka mungkin untuk Julian? Sorizo. Julian ada. Julian atau bahkan mungkin akan kita tukarkan dengan satu hero seperti Tamus Yif. yang selalu hadir untuk di area laning phase-nya. Dan buat teman-teman nih yang lagi hadir di MPL Arena, persiapkanlah kata-kata mutiara kalian karena sepertinya kamera sesaat lagi akan berkeliling-keliling berjalan-jalan untuk menyorot kalian semua. Betul sekali, bakal coba untuk ngecek kondisi para penonton, dukungan seperti apa yang mau kalian sampaikan sembari Yves ternyata yang menjadi prioritas dari Bigetron. Oke, Yves ternyata mau menengok dari Moreno. Power hero-nya dia juga, high ground defender, slow effect, apalagi ditambah dengan kita tahu area reward manipulation. Tapi ini adalah gambaran yang sudah aku tunggu-tunggu. AG ketemu sama mantan timnya. Nah, bisikan Ini. apa? Karena dia udah paham banget kan berapa season tuh. Berapa season Main Bigetron Alpha di bawah naungan sosok AG. Wow. Ini dia yang luar biasa juga. Bawa komen dari Fight Chicken. Saya rasa EVOS karena tim ini yang membuat saya melihat MPL Indonesia. Boys. Waduh, berarti inspired by Indonesia dari EVOS khususnya ya. Oh, Fight Chicken ternyata menengok kepada EVOS Legends untuk mengetahui bagaimana perkembangan di MPL Indonesia ini sendiri. Ya, dan kalau kita menengok ke EVOS Legends juga, mereka udah mengamankan 2 hero langsung, Masya dan juga Julian yang tadi udah kita sempat singgung juga. 2 hero yang benar-benar kuat. Ya. Dan bahkan menurutku sini Masya, ini potensi dia untuk bisa kejar gede banget sekarang. Gede banget. Apalagi cancellation bantuan dari Julian. Kalau Juliannya ini ternyata ada di tangan dari Krite, bisa menuju ke arah bagian belakang. Flanking power mungkin akan menjadi salah satu kunci optimal juga karena kita tahu Chain bisa nge-cancel reward manipulation. Iya, tapi apa memang di Krite gitu loh. Kita harus nunggu dulu. Ini hero-nya kan masih ada lagi. Masih fleksibel. Cecil juga masih bisa dipakai oleh dia. Bisa. Kalau Lilia. Lilia juga masih ada. Dan Julian bisa masuk sebagai jungler. Versik yang nanti akan membawakah sebagai Julian jungler, tapi buat sekarang langsung ada Beatrix dan juga Esmeralda yang menjadi jawaban dari Bigetron Alpha. Menengok ke dari EXP lanernya ini hitungannya lumayan lama untuk clear wave minionnya. Kalau seandainya Pendragon yang nanti akan membawa dari segi Masya sebagai EXP laner dan Cloud akan hadir sepertinya di tangan dari Clover. Wow, langsung mengamankan ke arah marksman-nya juga. Dan Coach juga bisa bilang salah satu hero yang bisa jump ke bagian If terutama.
Berarti udah ada 3 hero sekaligus. hero yang bakal ganggu banget. Dan Iya. salah duanya benar-benar bisa menutup secara paksa lebih tepatnya Iya. untuk reward manipulation, karena siapa yang mau terkena blazing duet di tengah-tengah area team fight. Waduh, ini juga sebuah quotes dari Bajan di mana di era Starless ini Bigetron kelihatan mainnya lebih disiplin. Waduh. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak, kan? Itu informasi yang diberikan dari coach Starless di belakang dengan menggunakan JBL Quantum. Udah sangat jelas. Pasti. Ini kalau kecurian poin, invoice nggak turun ya. Wah, itu bahaya tuh Om. Dia ngomongnya kecil. Ngomongnya tapi nusuknya kecil. sampai dalam. Bahaya tapi Bahaya. masalahnya. Itu salah satu kunci bagaimana disiplin dari Bigetron Alpha Om. Oke, tapi Karina kali ini sudah di-ban ternyata oleh EVOS Legends, karena kemarin kita sudah melihat Max ya dengan Iya. Karina tank dia. Karina Tank. Karina tank dia. Wih, jago itu harus bang, ganteng itu bonus. Waduh. Cakep. Hei adik-adik semua, ingat. Jago dulu baru ganteng ya. Ingat, kalah kalian yang ganteng doang tapi gak jago. Dan inilah dia para teman-teman kita dari BTK from North America. Dan juga Koyurino Dangki Barbar. Wih, ngevlog Koyur. Wah, Waduh. kecap siapa Yur? Untung gak pegang mic. Langsung pegang mic. Untung gak pegang mic. Bahaya kalau udah pegang mic ya. Tapi ini dia. Wah, bukan bahaya lagi Nevin. Aduh, jangan sampai itu bahaya Kita banget. bakal balik lagi ke dalam draftnya karena udah ada Atlas yang dieliminasi. Gak Pak mau, Atlas, gak Pak mau Kito. lagi ada tambahan bonus untuk meng-cancel ultimate dari Eve ya. Oke. Kalau kita ngomongin soal bagaimana line up yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends, mereka juga masih memiliki Pakito tentunya yang tadi udah sempat kita bahas bahwa buat power dari Pakito ini dashnya sangat sangat cepat. Dan inilah dia komen dari Koet atau Starless. Match ini jadi pembuktian siapa yang mentalnya terkuat, dia yang menang. Betul. Ya apalagi kan notabene nih wajah-wajah baru lah. Wajah-wajah Untuk kedua baru. tim, gak cuma dari EVOS Oke. Legends sendiri, tapi untuk Bigetron juga. Jadi mereka memang harus memperkuat dari mental, tapi Pakito di ban. Ini adalah salah satu stopper yang kita lihat di game sebelumnya. Julian bisa diangkat dengan adanya knockout strike. Dan bahkan Cloud juga bisa. Cloud juga bisa. Cancel, terhenti di sana. Makanya ini harus ada beberapa cancellation terutama untuk menangkap ke arah Cloud. Karena lumayan bebas, belum ada efek sisi power yang begitu mengganggu. Namun sudah ada Natalia yang di-ban kali ini dari sisi teman-teman Bigetron Alpha. Menengok potensi dari Natalia sebagai roamer pun sepertinya masih lumayan mengerikan. Walaupun sekarang udah mulai shifting ke arah area jungle. Betul, kita udah ngeliat tadi potensi dari seorang Natalia di roamer. Tapi di Ya. jungle juga pastinya harusnya bakal lebih mengerikan ya. Tapi kita bakal lihat juga EVOS Legends, hero berikutnya ini bisa ke arah roamer. Karena tadi udah ada 2 roamer yang dieliminasi. Kalau ngomongin roamer berarti pertama masih ada Matilda, masih ada Franco juga. Jauhead, Chow Kufra. Jauhead. Itu adalah 3 hero yang menurutku jadi karakteristik bagi Bajan. Oke. Menengok dia ini adalah hero-hero set upper. Jadi nanti bakal bisa di follow up terutama untuk Masya, untuk Cloud. Dan ternyata Franco yang akan menjadi salah satu pilihan bagi Bajan untuk saat ini. So Julian ini ada kemungkinan besar antara di area mid lane atau jungle. Iya, ingat kalau dari Bajar berarti dia main waktu di masanya Popol Kupa masih jadi roamer ya. Iya, udah lama banget Om. Lama banget itu. Udah lama banget itu sebelum knock out airborne-nya Popol Kupa 0,2 detik doang. Betul. Belum. Masih Belum bisa jadi sekarang. roamer lah intinya. Intinya masih bisa jadi roamer dan bahkan buat sekarang pun menengok dari Popol Kupa, ngomong-ngomong soal Popol Kupa lebih tepatnya. Ya. Sebagai gold laner udah banyak banget opsionalnya selain Popol Kupa. Salah satunya Cloud yang in lagi nih untuk di season yang 10 kali ini. Iya, karena dia bisa langsung nge-burst juga kan dari sisi damage dengan 2 itemnya. Balmon, Lolita counter setup play. Dan kita ingatkan lagi sekali lagi bahwa di sini bahwa Lolita sendiri 1 kali pick 100% win rate Iya, dan itu pun dari Bigetron ya. dari Bigetron. Ya, kemarin dia pick bahkan. Yang dimana kita tahu bahwa Lolita ini adalah hero area of effect dan ini akan sinkron banget sama Yves yang dimana ini juga merupakan combo entry World Championship pada saat itu. Betul sekali. Yves Lolita. Kena 6-16, ditambahin lagi pakai real world manipulation. Oh, udah Apalagi lengkap. Sekarang Lengkap. mereka bawa Esmeralda. Bawa Esmeralda, area of effect, dan jangan lupakan Beatrix juga. Dan buat sekarang Dangki juga komen nih, ex-roster World EVOS Legends mana nih? Koyur, Pakai hati bacanya, kelihatan. pakai hati ya bacanya. Iya makanya. Saya juga nungguin kata-kata mutiara dari Koyurino ini. Oke, last pick-nya. Last pick-nya ternyata adalah Lilia.
Yang sempat kita bahas juga bahwa Julian yang akan menuju kepada area jungle dan buat Lilian yang akan menjawab bagaimana Esmeralda dan juga Balmond yang memiliki mobilitas dengan menggunakan kaki bukan menggunakan tembok atau bahkan terbang seperti Fanny. Iya, dan bahkan Lolita juga bisa kena dengan adanya Angry Bisa. Gloom nanti. Jadi dia akan sangat kerepotan untuk bisa keluar nanti. Nah, ini nih momentum last minute ketika ingin diberikan informasi, rencana-rencana dan detail-detailnya ya kan. EVOS 2-0 Bigetron. Semangat EVOS, tuh udah disemangatin. Boh, ini mah Karamel udah plus 1 buff namanya. Plus 1 buff. Plus 1 buff. Aku padamu Dlar. Bede, itu di belakang ada apa tuh? Hashtag EVOS Roar. Juara season 10 gas. Dan Ya. abang-abang, ayo bang, coba bang. Pose dulu. Iya, Oke. pose bapak-bapak. Pakai jempol aja cukup. Oke, itu dia dari audiensnya udah ramai banget. Entah itu dari EVOS, dari Bigetron. Tapi buat teman-teman di rumah juga jangan ketinggalan untuk selalu memberikan dukungan-dukungan positif di kolom live chat. Yes, karena kita sesaat lagi akan memasuki arena Land of Dawn. Nengok, ini adalah game pertama. Dan di belakang sana siapa itu yang ngeprint poster Mas Dean? Hoho, haha, hoho, haha. Kamu bohong. Aduh. Mas Dean. Dan inilah dia Biggs di belakang ya kan. Dan bahkan buat sekarang Kobujet full senyum tuh katanya. Waduh. Waduh. Kalahnya kalau coachnya ke budget, Hah? Tsunami Trophy. Tsunami Tsunami Trophy. Kemari. Waduh, apakah akan benar-benar Tsunami Trophy untuk Bigetron Alpha pertama kalinya di season yang ke-10 kali ini? Karena sesaat lagi kita akan memasuki arena pertandingan Land of Dawn untuk di game yang pertama dari Best of 3 series. Inilah dia, Bigetron Alpha versus EVOS Legends. Yes, dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn melihat pertandingan antara Bigetron dan juga EVOS kali ini. Matt harus menghadapi langsung ke arah seorang Clover yang pastinya udah ada satu informasi kalau Bajan berada di area top lane juga cuma masanya Iron Hook-nya belum berhasil connect ke arah siapapun. Yes, bahkan kali ini ada pergerakan recall yang dilakukan sepertinya. Karena dari awal game Omawa, poking damage saling beradu, area of effect ini akan ada di area mid lane. Yes, dan ini item dari Pendragon sendiri. First item, Swift Boots. Nambah attack speed. Wow. Dan level 3 buat sekarang. Apalagi menengok dari 1 menit pertama seperti ini. Kita menengok bagaimana agresivitas belum terjadi sama sekali. Hanya poking damage saja. Hanya saling baku hantam saja. Laning phase seperti biasanya tidak ada yang begitu agresif. Dan menengok dari kedisiplinan para pemain. Sepertinya tidak akan ada yang bergerak. Karena Bigetron Alpha kita tahu sendiri. Mereka sangat suka bermain di late game. Betul sekali, potensi late game yang luar biasa juga sebenarnya diamankan ya kalau kita lihat dari potensial hero-nya. Cuman untuk saat ini, Turtle memang sudah transform bahkan satu Edurnya berhasil connect ke arah seorang Max bakal langsung di follow juga dengan seorang Pendragon, tapi hanya menjadi satu pancingan saja, hanya menjadi satu pressure saja, sementara Jaya ya yang bakal menjadi satu target utama dari EVOS Legends. Oke, disengage begitu saja dilakukan. And Dragon masih punya 2 bar HP. Sementara Persik mengincar ke arah belakang. Rima pada posisi dulu gerakan dan bahkan langsung lethal counter. Dipaksa untuk mundur. Retribution secure. Dan bahkan max level 5 Turtle untuk Bigetron Alpha. Ini menjadi keuntungan yang luar biasa tentunya untuk Bigetron Alpha di match awal di early game ya kali ini. Tapi masih belum menentukan, masih banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi dengan adanya EVOS Legends. Early advantage yang mereka punyai dengan membawa Julian yang belum terlihat sejauh ini. Dan juga Lilia yang terkenal dengan hero First Blood belum bisa memberikan damage dengan Angry Gloom ya. Ya, dan bahkan di bagian atas sendiri ini matnya bisa ditinggal dari Oleki untuk melakukan farmingan juga. Jadi nggak terlalu terganggu sebenarnya untuk farming pattern dari Bigetron Alpha. Wah, ini yang aku suka dari strat dengan menggunakan Cloud ya. Farming 2 lane di lane yang berbeda, apalagi dengan movement speed yang kita tahu Omawa ini akan menambahkan regen power dari Clover itu sendiri. Sementara untuk dari segi pemilihan item, mau tidak mau berarti dia tidak akan langsung memilih kepada satu buah Demon Shush. Dan Clover belum terlihat sama sekali, tidak ada detektor juga. Mungkin akan lebih bermain aman dan buat sekarang akan kita lihat Clover dengan satu buah pergerakan freestyle recall dan kembali dengan battle mirror image. Oke. Good show, Clover. Good show. Thank you. Thank you banget. Lumayan pedas, tapi Persik dalam ancaman. Masih punya sword dan malah Max yang tertangkap begitu saja baju dengan Iron Hook-nya. Jamin ke depan. First blood akan diamankan oleh Clover sebagai gold laner. Wow, hilang dalam sekejap. Itu udah ada satu ultimate yang sudah dibuka juga dengan 16 dari Ki. Tapi masalahnya belum bisa connect ke arah siapapun dan langsung dibalesin dengan adanya seorang Bajan. Tapi kali ini kita masih melihat juga Pendragon masuk ke arah seorang Kalistar terlebih dahulu. Lompat dengan Kalistar Moon yang memang masih available. Tapi saat ini, this
engage lagi. Nggak mau lagi terlalu terburu-buru. Oke. Meanwhile di area top lane juga terjadi pertukaran dari segi damage-nya. Hanya memberikan beberapa source skill saja untuk mengusir dari masing-masing para pemain. Hengki, KY yang kita kenal tentunya dengan setup inisiasinya yang sangat amat disiplin, sangat amat sabar. Bahkan lihat bagaimana cara setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha Bot sekarang udah mulai mengetahui beberapa pergerakan dari Kroid. Salah satunya Polystar jump in ke depan. Sorizo mencoba untuk memberikan diri damage, tapi ternyata Riwa manipulasi langsung di pop out. Kroid juga masih memiliki satu buah sprint pop out ke belakang. Dan lihat Clover mengusir Mat. Ini benar-benar damage deal yang tinggi sekali diberikan di area river. Oke, tapi semisal dari turtle-nya juga bisa diambil tadi oleh Bigetron Alpha, kita tahu bahwa masih ada pertukaran juga yang dilakukan oleh EVOS Legends, di mana Masya ini masih terlepas, masih terbebas, dan masih tetap untuk melakukan push di bottom lane. Dan temponya disamain. EVOS Legends tahu ini Bigetron Alpha. Mereka nggak bakal bermain terburu-buru, mereka nggak bakal main agresif, mereka benar-benar samain temponya pelan-pelan tapi pasti. Kita ikutin aja apa maunya. Kalau kita bisa dengar apa kata dari EVOS Legends. Tapi kalau melihat kali ini satu peluru udah coba lemparkan langsung Rahmat, belum connect ke arah siapapun. Tapi KY mungkin akan memberikan satu pressure terlebih dahulu dengan 16-nya connect ke arah satu pemain, langsung dijamin kah karena masih ada letak counter yang bisa dibuka. Moreno terhilang mendapatkan satu pemain di sana dengan real world manipulation yang bahkan karena seorang juga Blackshoes masih ada di sana. Oh my god, langsung ada counter setup yang manis sekali dilakukan oleh satu sosok jungler kita, Versik. Dia mengincar ke area belakang, dia mengincar ke arah cancellation-nya dengan menggunakan satu enhance chain. Bajan dan juga KY ditukarkan begitu saja dengan satu momen. Ki yang tadinya udah setup dengan bagus, di cancel begitu aja dengan satu enhance chain, Omawa. Yes, tapi itu masih untuk roamer dan juga roamer sementara. Kalau kita melihat lagi dan lagi ini duel yang terjadi di bottom lane yang menurutku harus kita highlight banget sih. Karena ini akan menentukan siapa yang bakal unggul untuk bisa roam lebih jauh lagi. Dan siapa yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu? Karena menengok dari Pendragon, kita belum melihat satu rotasi sama sekali sebelum mungkin jadi Guardian Helmet. Iya, atau sebelum pecah turretnya. Oh, turret. Berarti nungguin ke arah turret terlebih dahulu. Objektif mungkin. Iya. Poin yang bagus sebagai EXP laner, menengok dari Esmeralda selalu berjalan-jalan. Iya, Esmeralda-nya jalan, oke kita ambil turretnya, kita ambil objektifnya, baru nanti dia bakal follow up. Oke, Blazing Duet jump in ke depan, ternyata reward manipulation itu dilakukan. Ki tidak bisa bertahan hidup, tapi ternyata Blade of Despair didapatkan sama seorang Mat dengan satu bonus di arah top lane. Objektif turret tanpa adanya pertukaran sama sekali kali ini. Killnya tidak akan dijadikan 1 untuk 1. Ya, belum ada pertukaran yang terlalu worth it kali ini. Satu outer turret berhasil diamankan. Memang tapi Pendragon udah mulai mendekat ke arah tubuh dari seorang Max. Karena turtle udah spawn juga. Bakal menjadi satu momentum zoning out yang bagus. Kalau misalnya berhasil. Tapi Zorizo juga akan melakukan hal yang sama. Zoning out sama-sama kali ini Versik. Tapi masih benar-benar free banget di area depan. Iron Hook-nya tidak yang connect sama sekali. Sementara langsung ada pergerakan. Dengan Retribution Versik mendapatkan satu turtle. Walaupun dia kalah level. Lethal counter tidak berpengaruh sama sekali. Dan malah kali ini ada Ruan Manipulation. Nomor 16, slide down di Mirror Station. All in untuk Versik. Pertukaran 1-1 tapi Ki masih mampu untuk bertahan. Dan tidak ada threat kill. Versik down for nothing. The still survive kali ini dengan larinya satu tarikan. Tapi memang itu combo yang luar biasa kita ngelihat. Namun 16-nya connect. Nih biru passionnya juga connect. Dan ini emang membuat dari Bigetron Alpha udah mulai mendapatkan keuntungan meskipun belum terlalu besar. Tapi dari segi objektif mereka dapetin satu turret, bahkan turret di area tengah pun udah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Sorizo, Oracle. Unik banget Om Wawa. Oracle barusan aku lihat dari Sorizo di menit awal seperti ini. Menengok dari Sorizo yang sedari tadi awal-awal kita melihat flanking powernya dilakukan. Dan bahkan dia mengamankan item counter dari Dominance Ice-nya terlebih dahulu. Yes, mungkin Enchanted juga udah ada pastinya ya sebagai Mungkin. first item dia. Dan ya itu adalah preemptive move sebenarnya dari Sorizo. Oh, lewat manipulasi dilakukan dari Cry. Tidak bisa bertahan hidup, tapi buat sekarang ada Epic yang membalas lagi. Dan ternyata Moreno mempertahankan dirinya dengan satu pergerakan dari Wonder Target. Dan tidak ada yang melihat hal tersebut. Iron Hook dari Bajan tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Dua objektif turret diamankan secara gratis. Dan itu dari Bigetron Alpha. Play yang benar-benar mengcounter bagaimana pergerakan dari EVOS Legends. Dapat satu outer turret, dapat dua eliminasi ke arah seorang Crack dan juga ke arah seorang Bajan. Kurang untung apa lagi, tapi ada sedikit fun fact terlebih dahulu. Di anti-LI di season yang ke-9, Max yang menang memiliki banyak comfort pick assassin dan belum pernah memakai Balmond. Level ke-12. Efek Ice Spin One pun sudah dimiliki oleh Moreno. Parah lebih tepatnya bagaimana slow effect dari Von Crystal. Dan buat sekarang Matnya juga mendapatkan objektif poin lainnya. 3 turret sudah hilang. Outer dari EVOS Legends sudah mulai rontok. Bigetron Alpha benar-benar bermain dengan pasif tapi objektif. 2,3k gold
hilang begitu saja. Sorizo mungkin akan jadi target kali ini, tapi tidak dikejar. Pendragon juga tidak bakal sampai karena Sorizo. Karena sprint sudah dilakukan, Matt mencoba untuk mundur ke arah belakang, sudah mulai ada pergerakan balasan. Pendragon mencoba untuk zoning out. Ki langsung menangkap ke arah depan sana. Pendragon juga sprint pop out, dibalaskan 5 melawan 4. Kata position, konsil dilakukan. Bajan mencoba untuk membeli waktu di arah depan. Reward manipulation juga masih tahan. Masih ada runner apa di arah depan. Clover dalam ancaman dan mencoba untuk melakukan satu pergerakan dengan Phoenix Armor. Udah langsung ada pergerakan di reward manipulation. Tapi Lord diamankan oleh Max di arah belakang. Lethal counter tidak bisa sendiri lagi. Dan Bajan bakal tumbang searah depan. Right langsung coba untuk di-engage oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi sekarang sepertinya dengan sprint pop out yang dia miliki tidak akan bisa tertangkap sama sekali. Lagi-lagi permainan yang begitu rapi diberikan oleh Bigetron Alpha dengan setup yang bagus banget. Nomor 16 yang tepat juga ke arah satu pemain dan juga zoning out membuat dari Max bisa mendapatkan Lord mereka dengan sangat amat tentram. Dan ini dia untuk itemization yang Wawa. Ya, situ tadi nomor 16 yang sangat pas banget ya, karena di cover juga dengan adanya retreat dan lethal counter. Dan Esmeraldanya Enchanted Talisman Oracle dan dia sudah punya Blade Armor sekarang. Dan ini Versik bakal sulit untuk bisa maju ke depan selama Lolitanya juga masih menjaga di garda depan. Harus bisa dicicil dulu. Ya. Bener. Karena sekali dia lompat ke depan, dia udah pasti all in. Apalagi udah ada Radiant Armor Nah, dari seorang Max. Yang dimana untuk saat ini Balmond yang udah punya Radiant Armor, udah punya Curse Helmet, makin sulit lagi untuk disantap terlebih dahulu. Apalagi Heki Kayaye hampir mendapatkan satu Numenon Blast menuju kepada bagian bottom turret. Iya, nampaknya hanya mencoba untuk memberikan zoning out terlebih dahulu supaya Lordnya setidaknya bisa memberikan sedikit cicilan meskipun ini masih Lord yang pertama. Dan Bigetron Alpha sejauh ini mereka masih cukup mendominasi dengan perbedaan 4.900 gold. Makin sulit lagi untuk menyentuh ke arah Moreno. Ice Queen won, Winter Truncheon, sprint pop out dia punya juga. Pendragon bahkan belum menyentuh ke arah belakang nih. Spekulasi awal kita yang kali ini Yves-nya tidak akan bisa bermain, ternyata malah dengan bebasnya dia bermain karena cover atau bayang-bayangan dari Lolita. Bener-bener. Lolitanya bener-bener bisa ngeganggu banget ya di garis depan. Karena kita tahu Lolita biasanya kalau dia lagi ada di garda depan, Lilia pastinya yang bakal ngebayangin dia. Tapi yang sekarang adalah follow up dari Bigetron Alpha yang menurutku di sini adalah bagus banget. Esmeralda juga selalu bisa masuk. Ngebuka teamfight-nya juga nggak ragu. Apalagi menengok dari objektif secure dari Bigetron Alpha. Lord tadi barusan benar-benar jadi kontes yang sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman dari EVOS Legends. EVOS, bener. Dan juga itu posisi di mana dari si Sorizo, dia lagi recall. Iya. Dia lagi recall karena dia 1 bar HP. Udah sekarat, Splinter pop out ya kan. Jadi tidak ada kesempatan lagi kalau seandainya mau melanjutkan teamfight. Namun ternyata ketika kembali lagi ke dalam arena pertandingan, dia udah full HP buat sekarang. Yes. Ya, dan jangan lupakan juga kalau hero baru Frederin udah hadir ya Udah, di dalam line of Dawn. Jadi buat kalian jangan lupa untuk beli skinnya dengan harga 51 diamond doang. Murah banget. Langsung aja teman-teman di dalam in-game-nya di shop. Dan buat sekarang langsung ada pergerakan yang mungkin akan sedikit lebih ofensif. Langsung ada Blade ke depan. Mana boleh coba untuk pop up. Mengincar ke belakang. Moreno mencoba dengan tapi gak bisa. Pendragon dengan Thunderclap-nya menepuk bagaimana serangan dari Bigetron Alpha yang ditutup dengan satu reward manipulation. Tidak ada korban jiwa lagi. EVOS Legends mendapatkan 1 poin yang mahal dengan high ground defender mid laner yang akhirnya mereka tangkap. Dari tadi terlepas. Akhirnya. Itu yang dibutuhkan. Serangan kejutan. Tadi konsil langsung dibuka. Bloodhunt langsung dipakai. Digigit. Ya. Dan itu Lolitanya nggak bakal bisa setup mau nggak mau. Betul, dan emang itu yang mereka butuhkan karena Lord yang kedua udah mulai hadir lagi dalam Line of Dawn. Pastinya ini ngebuat juga Lolitanya nggak bisa masuk ke bagian depan, nggak bisa ada setup yang dibuat. Tapi lihat, mereka dari seorang kayak ada juga Matt, bahkan Clover yang mencoba memberikan satu counter initiate-nya dengan satu shot yang ternyata membuat gak ada damage yang bisa masuk sejauh ini. Langsung ada Valistar Moon jump in ke depan, coba untuk bertahan tapi Sorizo bakal tumbang sendirian. Numenon biasanya kena ke arah satu hero yaitu adalah Bajan. Sementara lihat di arah belakang Clyde mencoba untuk memberikan dealing damage dengan slow effect yang Henry Zulu sudah lakukan, tapi ternyata Versik mencoba untuk membubarkan pasukan dari Bigetron Alpha. Heki masih selamat, sementara Pendragon terjebak di ruang Nostalgia. Dan Wesker langsung mencoba untuk mendapatkan satu dengan Matt. Sebagai bonusnya dia pegang Malefic Roar, namun masih mau lebih untuk teamfight-nya. EVOS Legends masih bertahan di dalam sebuah teamfight-nya. Max pun udah mulai kelihatan, Immortal sudah ada di tubuhnya, sementara Versik juga sudah mulai baku hantam di arah depannya. Saling bertatap wajah. Clover langsung jamin ke arah depan dengan satu pergerakan dominasi, tapi ternyata Clover malah tumbang sendirian. Spray down begitu aja dilakukan dan sementara di depan Retribution Versik langsung mengamankan satu momentum. Lord yang kedua secure by EVOS Legends.
Legends. Tapi ditukar dengan 3 pemain, apakah ini worth it atau enggak? Seharusnya di sini Lordnya hanya akan menjadi 1 atau 2 kali Lord buat support giveaway. minion, bener. Hanya akan menjadi ya makanan untuk Bigetron Alpha, tapi setidaknya EVOS Legends mereka udah nge-buying time lagi untuk bisa masuk lebih dalam menuju ke late game di mana Pendragon akan bisa menunjukkan bahwa dengan full item defense nanti dia akan acak-acak lini belakang. Wah, ini yang bakal kita tunggu karena Lordnya udah mulai langsung di engage begitu aja dan ya sepertinya seperti biasa kita udah melihat bagaimana dengan kuantitas hero yang lebih sedikit, Nevin. Jadi teamfight-nya tidak akan lebih optimal. Ya, selain kali ini kita melihat juga pergerakan dari Bigetron Alpha yang udah mulai mendominasi, menginvasi bahkan ke area purple buff dari EVOS Legends. So, Versik untuk beberapa saat ke depan akan kekurangan dari segi 1 buffnya. Tapi ini nggak menutup kemungkinan buat EVOS Legends lagi-lagi bisa membalikan keadaan. Late game power. Tinggal gimana nunggu bagaimana tadi Wind of Nature yang terpop out atau bahkan Winter Truncheon yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ya, Belum terlihat sama sekali. Ini sebenarnya dari Bigetron Alpha kalau mereka bisa kembali memancing Blessing 2 dari Clover terlebih dahulu Oke. tadi. Itu bagus banget tadi buat Bigetron Alpha. Masalahnya, Itu ngebuat mereka tadi bisa follow up buat Lord yang kedua. Mereka bisa start. Mat sudah selesai dengan Haskell, Omo. Oke, itu dia. Ini PR utamanya karena kita tahu bahwa Haskell sangat cepat sekali untuk memulihkan HP dengan basic attack. Dan berarti bahwa dari Blessing Duet ini udah harus bisa menjauhi mungkin ya posisi dari Beatrix dari Mat. Oke. Ya, tadi kita sempat ngeliat juga Blessing Duetnya di pop up, hampir bisa ngedapetin 3 pemain, tapi Setuju. langsung di comeback, di snowball dengan adanya Beatrix. Ya, ini dia Blessing Duet yang kita maksud. Bagaimana Wind of Nature ternyata tidak menjadi jawaban. Dan buat sekarang di live camnya Pendragon sepertinya sedang mengejar dan melakukan sebuah setup yang kali ini langsung ada Enhanced. Sementara lihat yang ada di depan sana, Max tumbang dengan Immortal yang pecah, Clover mengincar ke belakang dengan Blessing Duet. Buat sekarang Sorizo juga mencoba untuk bertahan, masih punya Immortal. Henki tumbang sendirian, Immortal pecah, 1 demi 1 Iron Hook-nya juga miss. Untuk sekarang Max mencoba untuk kembali dan ke arah bagian top lane. Max gak punya jalan pulang dan tumbang terkena 1 Enhanced Chain di bagian top lane. Versik got this kill. Wah, tapi lihat berapa banyak resource yang harus dibuang oleh EVOS Legends hanya untuk mengejar ke arah seorang Max. Masih sama bisa aku bilang karena kali ini dari EVOS Legends sudah mulai mengejar ketertinggalan dari segi gold mereka. Dan udah mulai fokus ke area mid lane nampaknya dengan clearing wave yang begitu cepat seharusnya. Dan juga dari seorang Moreno gak boleh terculik untuk kedua kalinya. Oke, fight mulai menegang sepertinya setelah Max tumbang untuk dalam jangka waktu yang lumayan lama, Nevin. Apalagi menengok dari Lord Evac yang ketiga nanti. Ini akan mempersulit untuk tim fight-nya. Mendekati menit-menit ke-18 Lord Evolve. Ya, kita bakal lihat juga outer turret di bagian bottom lane sudah dihilangkan dengan begitu mudahnya. Cuma masa udah ada satu inisiasi yang dibuka. Real world manipulation terbuka juga, tapi Ki berhasil mendapatkan satu pemain di sana. Bahkan double kill ke arah seorang baja juga. Gak ada badan di bagian depan membuat dari Crate. Dan juga Versik harus mundur dulu sampai ke bagian belakang. No way, 2 hero tumbang ketika ada Lord. Ini bakal menjadi sebuah malapetaka dikarenakan kita tahu Lord adalah objektif terpenting untuk mendobrak bagaimana base turret yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. Lord secure by Bigetron Alpha. Di sisi lain Torizo ngebayili waktu untuk sekarang. Itu tadi ada Buying time-nya. counter initiate dari Bigetron Alpha. Mereka nunggu nemenin Blast. Yes. Waktu ada Blessing Duet, nemenin Blast shop. Lepas juga. Dan gak tahu kenapa ya, shield dari seorang Ki itu on point banget loh ke arah Blessing Duet. Jadi damage-nya gak ada yang masuk. Gara-gara tameng tadi. Iya, dia punya Blade Armor juga, udah punya Radiant, Tough Boots. Ini kuat banget sih, ini tebel ya, terutama untuk efek-efek magic damage. Oke. Apalagi dari versi kan, kita tahu damage kan nggak langsung blur. Gak Dia instan. 1, 2, 3 naik ke atas dengan enhance chain-nya dia. Jadi bakal nambah lagi dengan adanya Radiant Armor gitu, defense magic. Well, buat sekarang kita akan melihat bagaimana pergerakan dari Bigetron Alpha yang perlahan-lahan lebih menunggu 3 lane push. Karena menengok di bagian top lane agak di-stuck sedikit. Jadi mungkin akan kita lihat top lane yang menjadi korban paling terakhir. Buat sekarang di arah bottom lane, Pendragon dalam ancaman Iron Hook-nya miss begitu saja. Langsung ada pergerakan dari satu Ki dengan shield-nya. Coba untuk zoning out apa yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends. 10 berbanding 6 dengan poin kill untuk saat ini di menit yang ke-18. Iron Hook gak ada yang connect sama sekali. Torizo mencoba untuk membadani pergerakan dari EVOS Legends di arah belakang. Pendragon langsung mengincar ke arah tapi matnya masih punya Haskell. Ternyata masih mampu untuk bertahan. Pendragon juga dalam ancaman dan masih mampu untuk bertahan mundur dengan sprint pop out-nya. Iron Hook miss lagi dari seorang Bajan. Pendragon dalam ancaman. Langsung ada Lumen 16 dan Pendragon terjebak sendirian di arah depan. Langsung terkena lethal counter. Moreno mendapatkan satu poin kill yang langsung digunakan juga dari manipulation. Versik mencoba untuk bertahan tapi gak bakal bisa bertahan karena langsung ada
ada pergerakan dari Sword Energy-nya. Persik masih mampu untuk bertahan Kidal, tapi turretnya satu demi satu udah mulai diambil oleh teman-teman dari Bigetron Alpha dan mereka reset. Mereka tahu mereka kehilangan Ki dan mereka gak bisa untuk melanjutkan pertandingan. EVOS Legends menolak untuk menumbangkan base terakhir mereka dengan menarik satu player yaitu Henki dengan Iron Hook dan juga Flicker. Dan itu bagus banget. Dengan kehilangan Henki, Bigetron Alpha, mereka nggak bisa langsung jamin ke bagian base. So, ini mereka bakal reset, bakal menunggu ke arah Lord berikutnya juga seharusnya yang akan respon dalam 1 menit tersisa. 1 menit di dalam game. Ini nggak butuh waktu yang lama, mereka juga bahkan bisa melakukan pertukaran eliminasi lagi mengingat Bigetron Alpha hanya dengan 4 pemainnya saja. Yes, dari stats juga ada Matt di sini dengan Beatrix dia. Dan ya, dia ini statistik kita dari season kemarin ya, atau seasonnya ke-9. Dia memang adalah user untuk Beatrix sendiri. Cukup strong dan tadi kita bisa melihat bagaimana perform dari Matt sendiri yang selalu ditarget. Dia orang paling belakang juga, tapi dia selalu bisa selamat dari mara bahaya. Oke, selalu ada di belakang. Pendragon sudah selesai dengan Guardian Helmet-nya lagi. Yang selanjutnya buat sekarang Pendragon mencoba untuk bertahan. Gak punya sprint pop out. Tapi langsung dibayang-bayangi begitu saja. Versiknya mencoba untuk mengcover. Bajan datang, Iron Hook connect ke arah depan. Max-nya tidak digigit begitu saja. Pendragon mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Randall Apathy. Apakah bakal kena? Kayaknya enggak sih. Untuk di all-in, Pendragon terlalu tebal. Ya, belum mau ada inisiasi yang dilakukan, tapi ada serang cover langsung maju ke bagian depan. Nampaknya mencoba untuk mengeluarkan blast. Dua tangan masih ada. Battle Mirroring Image untuk menyelamatkan dirinya. Nomor 16-nya. Kali karena serang Persik dan Persik harus dihilangkan. Cuma masih ada Pendragon juga yang bisa memberikan satu pertukaran di bagian belakang. Line game dilakukan. Moreno bahkan hampir juga bisa dihilangkan. Tapi ternyata pasti ada kesempatan dengan zoning out dari Zorizo. Dan tidak ada Persik, artinya tidak ada retribution. Bigetron Alpha menjawab dengan satu pick off yang manis ketika kita tahu bahwa Franco adalah tipikal pick off yang lebih mematikan. Matt langsung menyelesaikan tugasnya bersama dengan sang kakak. Lord diamankan untuk Bigetron Alpha. Ya, sini dia Lord untuk Bigetron Alpha. Besar banget chance mereka sebenarnya untuk nge-end game kali ini. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk EVOS Legends. Mereka masih ada Pendragon, masih ada Persik yang memang bisa menghentikan beberapa pergerakan dengan enhance chain-nya. Oke, player head to head by head and shoulders kali ini. Melihat dari Persik dan juga Max. Walaupun status dari Persik kita tahu dia lebih optimal, dia lebih tinggi Omawa. Tapi bagaimana eksekusi in game-nya? Max, dia benar-benar lebih optimal untuk secure objektif. Ya, apalagi kan kita jarang mungkin untuk melihat dia bermain sebagai Balmond ya kan. Rata-rata justru Assassin, Karina lah, Lancelot untuk mengimbangi ekonomi. Tapi sekarang dia dengan Balmond-nya bisa mengimbangi permainan dari hero EVOS Legends dan juga sebagai penutup untuk damage. Real World Manipulation itu sakit banget di samping dari Lord Evolve. Pendragon dalam ancaman dan kayaknya dia bakal tumpah sendirian di depan. Tidak ada immortality. Pendragon tumpah untuk 55 detik dan juga dilakukan dan hampir KYY menahan semua dinding damage dari Clover dan Clover dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Tidak ada source kill yang tersisa. Lord pun udah bisa ditumpahkan. Key down. Horizon juga mungkin akan menjadi ganjaran tapi Bajan masih mampu untuk bertahan. Polistar pun dilakukan. Bajan tumbang tapi Sorizo masih punya immortality. Langsung ada sword and hands juga di sisi lain. Moreno mencoba untuk mempertahankan tubuhnya. 2 ditukarkan 2. EVOS Legends still on the game. Still so strong untuk bisa ditumbangkan di menit yang ke-22. Clover, what a nice game. Dia benar-benar bisa mengusir satu persatu bahkan menumbangkan 2 pemain sekaligus. Meskipun memang tadi ada satu pertukaran yang harus dilakukan oleh seorang Zorizo ketika Polistar Moon-nya ngejamin ke arah seorang Bajan. Ini yang berbahaya karena udah mulai memasuki menit-menit krusial di menit 22 Omawa. Ya, sebenarnya dari replaynya sendiri ya, presentasi dari Samsung Galaxy A Series itu sebenarnya Bajan kurang sekali kena Stardust Dance, cuman kelewatan. Jadi dia putar balik lagi. Iya. Dia kasih Falling Star Moon untuk memastikan, tapi harus ditukarkan juga dengan satu Imo dan juga nyawanya dia. Dan bahkan dia pegang Winter Trench akhirnya. Dimana dia tahu di sini dia membutuhkan sekali buying time dengan efek surprise tersebut. Dan makin lama game berjalan, makin lebih mengerikan kalau seandainya kita akan menengok bagaimana satu kali tumbang ada sekitar 70 detik kali kalau misalkan udah mulai memasuki menit-menit seperti ini. Yes. Damage dealt by Axe 100.000 Moreno. Ya, jangan lupakan Clover sih yang harus diwaspadai semakin late game ya. Apalagi ini kan item udah full semua nih. Ya. Berarti pasti nggak Clover yang harus benar-benar bisa dijaga. Jangan sampai ini dia bisa ngelepasin Blazing Duet di samping dari Moreno. Betul. Dan kebalikannya untuk Bigetron Alpha kalau bisa Clover dulu ya mereka incar. Karena Kayak tadi ya. Iya, benar-benar bisa ngacak-ngacak semua kemungkinan yang udah 90% terjadi. Bisa nge-end game-nya langsung dibalikin dengan begitu mudahnya dengan Blazing Duet dan juga Battle Mirroring Image. 8 detik lagi menuju Lord di menit yang ke-23. Inilah dia Lord yang bakal menentukan bagaimana nasib dari kedua belah tim.
Siapapun yang akan mendapatkan Lord kali ini akan mendapatkan sebuah power tambahan agar nanti mereka bisa memberikan efek petir dengan pasif dari Lord Evolve yang udah mulai di-engage kali ini bikin Ron Alpha. Konsil pun dilakukan, Bajan langsung melakukan pergerakan ke arah depan. Persik mencoba untuk menangkap Ki, tidak ada Iron Hook juga yang kena. Krite mencoba untuk memberikan territorial effect dari Angry Gloom yang dia miliki, tapi buat sekarang ada satu pergerakan counter setup. KYY mencoba untuk mengincar sesuatu, Persik bakal langsung menggunakan swordnya. Pendragon ketahuan dan langsung mengincar ke arah belakang, tapi ternyata masih ada Falling Star Moon mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Masih ada Shield juga membayang-bayangi ke arah depan. Masih belum ada pergerakan Chom in dari seorang Clover juga menunggu Pendragon agar bisa mendapatkan sebuah territorial untuk melakukan backstep. Lordnya udah spawn di sini, bahkan udah mulai adanya cicilan yang diberikan oleh seorang Max, Bajan, Persik, dan 3 pemain dari Ivo's udah mulai stable, tapi Alex ini berhasil connect ke arah seorang Hanky terlebih dahulu. Terlalu tebal, malah nomor 16-nya belum connect ke arah siapapun. Oke, 2 source skill sudah digunakan, ini akan menjadi ancaman karena Evo's Legends belum menggigit ke arah siapapun. Bajan masih menunggu momentum, langsung ada di ruang manipulation. Persik bakal mengeser ke arah Moreno down, mencoba untuk bertahan, tapi ternyata Lordnya bakal diamankan oleh teman-teman dari Bidon Alpha. Persik mendapatkan Moreno, Clover mendapatkan Ki, double kill diamankan oleh Persik, triple kill bahkan. Max tumbang dan Mat mencoba untuk bertahan, tapi harusnya connect ke depan, tidak ada efek tambahan lagi karena untuk sekarang Mat akan mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi terkena shutdown oleh Persik Mania. Looking for Savage, a comeback dari Evo's Legends tanpa adanya transkill sama sekali. Lord pun dihadang di arah depan, tapi seolah-olah tidak akan menjadi malah bahaya. Falling Star Moon dilakukan, Sorizo tapi kayaknya bakal langsung digigit. Winter Legend pun sudah dilakukan, tapi ternyata buat sekarang Lordnya masih ada dan Sorizo masih mampu untuk bertahan. What a play by Sorizo. Buying time untuk sekarang, langsung digigit dengan efek suppress, tidak akan ada lagi cover defense. Dan lihat di arah base-nya, Evo's Legends take game number 1. What is coming? Evo's Legends take the game dengan perjuangan yang luar biasa, dengan kemungkinan yang sangat amat kecil, tapi Clover hadir di sana dan ngebalikin semua ekspektasi kita. Yes, itu tarik ulur sih yang menurutku memang berbahaya banget ya. Semakin late game pastinya satu kesalahan kecil yang diperbuat akan berakibat fatal. Dan itu terjadi tadi, tarik ulur, source skill 2 kebuang untuk Beacon Alpha. Maniak dari Persik. Maniak bener. Aku padamu Drar. Lah, Oke. Sebuah counterplay setup yang dimainkan oleh teman-teman dari Evo's Legends berbuah hasil maksimal 4